Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari jawab salamnya puasa beneran kayaknya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian zuhur Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berjamaah beribadah zuhur. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan thalabul ilm. Ada orang pernah bertanya kepada saya, bagaimana Islam memandang perubahan, atau apa respon Islam terhadap perubahan. Yang pertama, Islam itu datang justru misinya perubahan. Itu yang pertama. Islam itu datang misinya perubahan. Satu, perubahan akhlak, kan begitu. Nabi bilang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan dan perubahan itu sunnatullah. Kalau orang nggak siap berubah, ya akan tergilas oleh zaman. Atau kan? Kita kasih contoh sederhana. Zaman Nabi ada nyampaikan dakwah pakai Allah namanya, direkam begini, diupload di YouTube, tidak ada. Ya. Maka nanti bagaimana respon Islam memandang perubahan itu akan dikaitkan dengan dua hal. Dalam Islam itu ada yang namanya sawabit, sesuatu yang baku, sesuatu yang paten yang tidak bisa berubah, sawabit. Atau kita sebutnya syariah, itu nggak akan pernah bisa berubah, nggak akan. Yang kedua, ada namanya mutadzayyirat, hal-hal yang boleh berubah. Ada contoh. Salat zuhur yang tadi kita lakukan itu 4 rakaat, tidak ada yang berubah dari zaman Nabi, tidak ada. Menghadap kiblat, tidak ada yang berubah dari masa Nabi, tidak ada. Menutup aurat, tidak ada yang berubah dari masa Nabi, tapi cara kita nutup aurat kan beda-beda. Saya pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah, misalnya Bapak pakai kemeja, pakai seragam, pakai celana. Tapi kan Islam datang bukan untuk memilah ini apa, tapi Islam bawa pesannya itu menutup aurat. Patokannya di situ. Maka nanti hal-hal yang sifatnya sawabit, hal-hal yang sifatnya paten, hal-hal yang sifatnya baku sampai kiamat tidak akan pernah berubah, tidak akan. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidup, hal-hal yang berkaitan dengan aturan kemasyarakatan itu bisa saja berubah sejak dari zaman Nabi sampai nanti kiamat. Oke. Maka misalnya bisa kita contohkan. Mohon maaf, bapak-bapak biasanya kalau buka puasa pakai apa? Gorengan, ya misalnya, ya. Teh manis, ya, es timun suri, dan mohon maaf, kira-kira Nabi dulu bukanya pakai apa? Pakai kurma. Bapak kalau buka dikasih kurma doang, kenyang apa sakit perut? Kira-kira. Coba.
Ya, nggak berasa, nggak berasa. Ya. Misalnya nih, kita contohin ya, Nabi kan ditanya, Nabi berbukanya pakai apa? Nabi berbukanya pakai kurma. Berapa butir biasanya kurma yang dimakan oleh Nabi? Ya. Ganjil hitungan mulai 3 sampai 7, ganjil. Jadi Nabi makan kurma 3 butir atau 5 butir atau 7, ganjil segitu ya. Nggak sampai 9. Kalau 9 rakus namanya Pak ya. Nggak sampai 9, nggak sampai 9 ya. Jadi apakah 3 ataukah 5 ataukah 7? Kenapa kurma? Ya karena itu yang tersedia. Kenapa dipilih kurma? Ya karena itu manis. Kenapa pilih yang manis? Karena orang yang puasa sekian lama, dia kemudian butuh apa? Dia butuh kalori, butuh yang manis-manis untuk cepat mengembalikan energinya, kan begitu. Tapi kan yang manis bukan cuma kurma, bukan. Ya. Maka kemudian apapun yang manis dan kemudian dingin bisa dipakai untuk buka puasa. Manisnya rasa ya, bukan muka, bukan. Ntar buka yang pakai yang manis-manis mojok dia, bukan. Maksudnya manis itu rasa ya, di lidah manis ya, bukan di mata, bukan di mata ya. Ya, misalnya, maka kemudian apa? Orang berbuka dengan yang manis itu sudah sesuai dengan sunnah, sudah. Patokannya di situ. Makanya saya kadang-kadang kaget ada orang buka itu, begitu buka langsung kopi pahit. Itu gimana nggak makruh itu kan? Nabi suruh yang adem-adem air, dia malah yang kemudian yang anget-anget. Nabi bilang yang manis-manis, dia yang pahit. Tapi itu kan pilihan, yang nggak ada masalah ya. Itu adalah pilihan, nggak ada masalah ya. Oke. Maka dalam hidup kita mengalami hidup yang berbeda dengan yang dulu dialami oleh Nabi, berbeda. Ada orang nanya sama saya, Ustaz, Nabi itu biasanya sukanya makan apa? Ya. Nabi itu makan roti, biasanya begitu. Rotinya, lauk yang Nabi paling suka itu apa? Lauk yang Nabi paling suka adalah daging. Daging apa? Daging kambing. Bagian mana dari daging kambing yang Nabi paling suka? Pahanya paling suka. Banyak orang kalau Idul Adha itu biasanya ngebel saya, kurban. Ustaz, mau diantar apa? Paha, kata saya. Saya ikut Nabi aja dulu, saya paha. Nah ya saya ikut Nabi aja gitu kan, paha, saya bilang antar paha. Jangan yang lain-lain, saya bilang paha aja, kata saya begitu kan. Satu kaki nggak masalah, kata saya. Oke ya. Nah, ya. Terus kemudian Bapak punya penyakit darah tinggi, sudah nggak boleh makan daging kambing. Kok nekat makan daging kambing? Alasannya ngikut Nabi, itu konyol. Ya, konyol, nggak bisa dia ngomong. Lah, Nabi kan doyannya daging kambing, itu selera. Kalau selera bisa beda tiap orang. Nabi tidak memerintahkan umatnya untuk ikut seleranya Nabi, tidak. Urusan Nabi doyan daging kambing, Bapak misalnya doyannya misalnya terong bakar, ya itu urusan selera, nggak ada masalah. Ya, jadi harus bisa dibedakan mana yang syariat, yang sifatnya paten, sifatnya baku, mana yang sifatnya bisa berubah. Biasanya perubahan itu berdasarkan apa? Perubahan itu biasanya berdasarkan zaman dulu adat istiadat, budaya misalnya, norma-norma yang ada, atau tren itu yang bikin perubahan. Saya kasih contoh sederhana. Secara aturan agama, orang tidak boleh mengambil yang bukan haknya, tidak boleh. Tapi ada beberapa aturan yang kemudian secara adat istiadat itu dianggap maklum adanya. Contoh, misalnya saya punya rumah, ada halamannya, saya tanemin pohon, anggaplah mangga begitu.
Tiba-tiba Mas Nasib rumahnya di samping saya. Pohon mangga saya cabangnya itu masuk ke halaman rumahnya Mas Nasib. Kalau buah mangga punya saya jatuh, boleh ngambil apa enggak dia? Boleh ngambil apa enggak? Kenapa boleh? Nah, kalau alasannya karena jatuh, gimana kalau kita timpukin supaya jatuh? Masuk area panasip, berarti kalau ayamnya panasip masuk rumah saya, boleh saya potong? Bahaya ini kalau masuk area ini. Berarti nanti kalau adiknya perempuan Pak Nasib masuk rumah saya, kan bahaya ini, bahaya ya. Nggak bisa kita kemudian. Nah, maka patokannya tadi ya, aturan yang ada di masyarakatnya itu apa? Aturan misalnya saya ganti, kalau pohonnya mangga, orang mungkin nganggap jamak aja, maklum aja, wajar cuman mangga. Toh tiap hari daun mangga saya, ranting mangga saya jatuh, kotor rumah dia yang nyapuin kan gitu. Wajar kalau dia dapat mangganya. Tapi kalau pohonnya diganti duren kan beda. Ya kalau mangga nggak apa-apa, kalau duren jangan misalnya, kan bisa beda, bisa ya. Maka kemudian hukumnya sama, kalau hukum sama, tapi cara kita nyikapi hukum itu bagaimana? Ya. Saya kasih contoh yang lain, misalnya Nabi kalau makan berapa jari? 3 jari. Kenapa Nabi makannya 3 jari? Karena yang dimakan korma. Ya, jangankan 3 jari, 2 jari kita bisa. Yang dimakan sama Nabi roti. Bayangkan bapak makan mie ayam, 3 jari itu bagaimana? Begitu. Nah, maka bukan gayanya Nabi yang kita pakai, bukan, tapi petunjuknya Nabi itu yang kita pakai. Bahwa kehidupan yang kita alami beda dengan yang dialami oleh Nabi, cara kita hidup, cara kita bermasyarakat beda yang dialami oleh Nabi. Maka yang kita tiru bukan 100% mentah-mentah, bukan, tapi apa petunjuk Nabi. Nabi makannya misalnya roti 3 jari, saya makannya mie ayam. Nabi pakai tangan 3 jari, saya pakai sumpit, beda-beda. Tapi petunjuknya apa? Menggunakan tangan kanan, saya pakai tangan kanan. Apa petunjuk Nabi? Memulai dengan bismillah, saya mulai dengan bismillah. Di titik itu kita sudah disebut makan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kemudian model gayanya itu yang kita tiru, bukan. Nah, nanti di titik ini orang akan kemudian beda pendapat, bagian daripada kekayaan ilmiah yang ada di kalangan kita kaum muslimin. Beda pendapat itu biasa, nggak usah aneh, biasa. Nabi beda pendapat dengan sahabatnya, beda pendapat. Abu Bakar beda pendapat dengan Umar, beda pendapat. Umar beda pendapat dengan Utsman, beda pendapatnya. Tapi Nabi tidak pernah kemudian mengatakan bahwa Abu Bakar paling benar, Umar salah, tidak. Ya nanti tinggal bagaimana yang paling pas untuk dipakai dalam keadaan itu. Contohnya gimana? Contohnya dulu ada perang di bulan Ramadan namanya perang Badar. Jadi Nabi itu puasa tahun pertama kali puasa, tahun kedua Hijrah, itu dapat 2 minggu Nabi berangkat perang Badar. Kira-kira Bapak ada yang sanggup puasa-puasa diajak perang? Ada yang sanggup? Boro-boro diajak perang sama orang, perang sama bantal aja susah. Saya kalau WA orang habis subuh itu checklist semuanya Pak, checklist. Kalau WA orang habis subuh checklist, kalau WA orang entar jam 6, setengah 7 tuh baru kemudian kebaca. Wah, kata saya, jangankan jihad yang macam-macam, jihad sama bantal aja susah gitu kan. Perang Badar. Di perang Badar itu Nabi menang. Aturannya waktu itu belum ada aturan agama Islam, belum ada. Aturan waktu itu yang berlaku, kalau ada pihak menang perang, maka yang kalah jadi tawanan.
Selanjutnya tawanan akan diapain tergantung kebijakan pemenang perang. Nabi kemudian sebagai komandan perang tidak bertindak sendiri. Nabi kemudian musyawarah dengan sahabat-sahabatnya, musyawarah. Waktu itu Nabi bilang kita punya tawanan perang 70 orang. Kata Nabi begitu, 70 orang. Lalu kata Nabi, 70 orang ini akan diapain? Umar bin Khattab ngacu. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang keras sekali, tegas sekali, tegas. Sampai-sampai disebut lam yasluk syaitonun fajjad salakafihi Umar. Ya, bahwa setan itu tidak masuk ke dalam satu jalan yang dilewati sama Umar, tidak masuk. Setan takut sama Umar, takut sama Umar. Tapi mohon maaf, istrinya Umar nggak takut sama Umar. Jadi bapak ya santai aja, kalau istri bapak ngamuk-ngamuk sama bapak. Umar bin Khattab saja yang setan takut, istrinya ngamuk sama dia. Nah, Umar bin Khattab itu tegas sekali ketika Nabi kemudian musyawarah, ini 70 orang mau diapain? Apa kata Umar bin Khattab? Nabi serahkan sama saya. Nabi duduk manis sudah, pokoknya beres, serahin sama saya. Mau diapain Umar? Saya gorok satu-satu, kata Umar. Tuman, kata Umar. Nabi nanya, Umar, kenapa mereka akan kau bunuh? Mereka tawanan perang, Nabi. Mereka dulu waktu di Mekah yang nyiksa-nyiksa kita, yang mereka ini. Kalau kita lepas tahun depan, merangin kita lagi, konyol, tuman, serahin sama saya. Nabi duduk manis, saya yang gali kubur, saya gorokin semua. Nabi nanya, ada usulan yang lain? Ada. Abu Bakar As-Siddiq waktu itu ngasih satu usulan yang relatif baru di masa itu. Kata Abu Bakar, usulan saya, mereka itu kan dulu saudara kita, mereka itu tetangga kita, kerabat kita, toh sejahat-jahatnya mereka pernah baik juga pada kita. Maka usulan saya, kalau mereka punya uang, mereka tebus saja, mereka nebus, masalah selesai. Yang punya uang nebus. Nah, yang repot ini yang nggak punya uang, terus gimana? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau yang nggak punya uang, nebusnya nggak pakai uang, nebusnya pakai jasa. Skillnya apa? Kemampuannya apa? Waktu itu kemampuan yang mahal adalah kemampuan baca tulis, literasi. Maka kata Abu Bakar, mereka yang sanggup ngajarin baca tulis 10 orang anak Madinah, maka mereka bebas. Ini yang relatif baru dan diterima oleh Nabi, Perang Uhud, perang Khandaq, ketika Nabi akan bertahan di Madinah, Nabi musyawarah, kita akan bertahan di Madinah, apakah kita akan membangun benteng? Kata Salman Al-Farisi, Nabi, kami di Persia, kalau kami bertahan dan kemudian musuhnya banyak, kami bikin parit, kata Salman Al-Farisi. Maka di Madinah bikin parit. Itu bentuk-bentuk perubahan yang ada di masa Nabi, Di masa Abu Bakar banyak sekali perubahan. Misalnya Al-Quran mulai dibukukan. Di masa Umar bin Khattab ada perubahan. Misalnya sholat taraweh berjamaah. Itu inisiatif Umar bin Khattab, sholat taraweh berjamaah. Di masa Nabi nggak ada tuh sholat taraweh berjamaah. Kalaupun ada, tidak tiap malam. Makanya saya punya anak murid santri itu ada yang jarang taraweh, itu ada. Lalu saya tanya kenapa? Ikut Nabi, Ustaz, katanya. Nah, dalam hadis itu Nabi taraweh itu hanya kira-kira 3 malam saja, malam 23, malam 25, malam 27. 3 malam dalam hadis, dan tidak disebut itu tahun keberapa, tapi itu kan yang kelihatan sama orang. Tiap malam Nabi sholat, tapi yang tahu ya keluarganya, istrinya yang ada di rumah bersama dengan Nabi. Istrinya Nabi saja tidak setiap hari tahu Nabi sholat taraweh, tidak setiap hari, karena Nabi istrinya banyak, Pak. Maka Nabi itu menggilir setiap malam. Jadi Aisyah tahunya ya waktu giliran menggilir Aisyah, Nabi sholat. Kalau di luar gilirannya Aisyah nggak tahu, karena Nabi istrinya banyak.
Kalau bapak kan menggilir yang itu-itu aja kan gitu. Kalau Nabi istrinya banyak, maka kemudian Aisyah saja tidak tahu Nabi setiap hari sholat, tidak tahu. Yang tahu ya orang yang bersama dengan Nabi, kan begitu. Ini belum lama ada orang nanya saya itu begini, yang betul tarawih itu 20 apa 8? Bapak-bapak kalau tarawih 20 apa 8? Nah, saya bilang yang betul tarawih itu 2 rakaat, kata saya. Karena nggak ada orang tarawih langsung 20 sekali salam, nggak ada. Saya tuh pengen jawab, bahkan seandainya kamu nggak tarawih nggak apa-apa, karena yang wajib adalah puasa Ramadan. Tarawih itu sunnah, kan begitu. Cuma kalau saya jawab begitu kan masjid kosong. Misalnya nggak usah tarawih nggak apa-apa, kata Ustadz, ya udah orang pulang isya pulang semuanya, kan begitu kan. Oke, di masa Nabi memang begitu. Di masa Nabi ya, itu Nabi itu kalau habis isya pulang, ba'diyah isya saja di rumah, ba'diyah isya di rumah, makan malamnya di rumah ya. Jadi Nabi itu maghrib iftar, membatalkan puasa, buka puasa itu yang pakai kurma dan air itu waktu maghrib. Kalau habis isya makan malam. Kalau kita kan tidak, sudah hajar mulai dari maghrib, kan begitu. Ya nggak ada masalah, nggak apa-apa, itu kan selera. Kalau selera kita nggak dituntut ngikuti, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Langsung kenyang, akibatnya tarawih sujudnya nggak bisa bangun itu. Oke ya, maka kemudian sahabat itu pulang habis isya, Nabi pun pulang. Jangankan tarawih, ba'diyah isya saja Nabi lakukan di rumah. Ba'diyah isya Nabi lakukan di rumah. Qobliyah subuh Nabi lakukan di rumah. Jadi salat-salat sunnah itu Nabi lakukan di rumah. Bapak nggak usah tiru, karena kalau bapak sampai rumah udah nggak inget sholat, kan gitu ya. Jadi nggak usah ditiru. Kalau Nabi memang masih inget sholat, kalau kita udah nggak inget sholat, kan gitu. Lalu Nabi balik lagi, sahabat ikut dengan Nabi sholat, begitu malam 24 sahabat nunggu-nunggu, Nabi nggak keluar. Malam 25 sahabat nggak ada yang nunggu, Nabi keluar. Malam 26 sahabat nungguin, Nabi nggak keluar. Malam 27 baru kemudian Nabi sholat yang lama sekali, dari habis isya sampai menjelang imsak, dari setengah 8 berarti sampai setengah 5. Mohon maaf tuh kalau di At-Taqwa sholat taraweh dari setengah 8 sampai setengah 5 punya jamaah apa kagak? Jangankan makmumnya, imamnya juga udah kabur juga itu ya kan, sama. Nah, maka di masa Umar bin Khattab itu barulah kemudian diorganisir sholat taraweh di rumah itu. Yang awalnya orang sholat sendiri-sendiri semaunya datang kapan, di masa Umar bin Khattab kemudian di rumah jadilah sebagai sholat taraweh berjamaah yang kita kenal sampai sekarang. Jadi nggak usah diributin, orang mau sholat taraweh 8 mau 20, bahkan 2 rakaat dia pulang nggak apa-apa. Anak bocah kan begitu, kalau dia tarawih 2 rakaat pulang, udah nanti mau witir balik lagi, kadang-kadang kan begitu ya. Kalau dulu Pak, dulu tarawih 20 sama 8 tuh bikin berantem ya. Subuh pakai kunut dan enggak kunut saja berantem. Di Polres itu Pak, di kampung saya tahun 70-an akhir atau 80-an awal, masjid itu ada yang diserang gara-gara beda pemahaman begitu. Satu kunut, satu kagak. Alhamdulillah sekarang udah nggak ribut lagi karena udah nggak pada sholat subuh gitu. Jadi ya udah sekarang orang udah nggak ribut mau 8 mau 20 karena emang ya udah jarang yang tarawih juga begitu kan. Itu contoh perubahan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya kan. Utsman bin Affan juga sama, ada perubahan zaman Utsman bin Affan. Apa perubahannya? Azan yang awalnya 1 kali, di masa Utsman bin Affan azan Jumat dibikin 2 kali. Itu perubahan ya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ada orang yang kemudian nanya sama saya, Ustaz, kita ikut Utsman apa ikut Rasul? Saya jawab, loh memangnya Utsman nggak ikut Rasul? Utsman lebih paham Rasul daripada kita, tapi kami di masjid kami pengen azan 1 kali, nggak apa-apa, silakan. Cuma saya bilang saling menghormati. Saya misalnya tugas di masjid yang azannya 1 kali, saya biasanya minta toleransinya, saya minta
khutbahnya dimulai agak lebih lambat 3 menit, kasih kesempatan saya sholat qobliyah. Anda azan 1 kali silakan, itu dulu yang dilakukan oleh Rasul, tapi saya juga minta toleransi supaya dikasih kesempatan sholat sunnah qobliyah, nggak ada masalah. Jadi hampir setiap zaman itu berubah, hampir setiap zaman berubah. Islam mandang perubahan itu sederhana. Apakah yang berubah itu sesuatu yang paten, ataukah yang berubah itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah bisa berubah. Contoh, di masa pandemi kemarin, Masya Allah, kita nggak Jumatan, Pak, nggak Jumatan. Berapa masjid itu yang nggak Jumatan sampai berkali-kali, sampai pengurusnya khawatir kafir dan baca syahadat. Itu ada pengurus TKM telepon saya, Ustaz, ya, ini masjid kami sudah tidak menyelenggarakan Jumatan 3 kali berturut-turut. Kami baca hadis bahwa orang yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut akan dihukumi sebagai orang keluar dari agama Islam, bla 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 bla. Saya bilang santai aja Pak, Bapak 3 kali, saya udah 4 kali nggak Jumatan, kata saya, santai aja. Karena aturannya memang jelas, dalam agama itu jelas. Orang kalau sakit, ngobatin orang sakit, nemenin orang sakit, atau khawatir sakit, boleh tidak Jumatan, sederhana. Aturannya memang begitu. Saya sakit, saya nggak wajib Jumatan. Saya ngobatin orang sakit, nggak mungkin Pak, dokter lagi operasi pasien, ujung-ujung azan Jumat tinggal dulu saya mau Jumatan, nggak mungkin. Jadi orang sakit, orang yang kemudian ngobatin orang sakit, atau orang yang nemenin orang sakit, atau dia khawatir sakit, dia nggak Jumatan, nggak apa-apa. Jadi patokan kita sederhana, apakah perubahan ini ya objeknya adalah agamanya yang dituju, syariatnya yang dituju, ataukah yang bukan syariat? Kalau bukan syariat nggak ada masalah, kita berbeda nggak ada masalah. Jangankan perubahan dalam syariat, perubahan dalam fikih aja kita santai. Saya contohkan lagi tadi ya, kita semua sholat sepakat, sholat 5 waktu sepakat. Sholat kita 4 rakaat sepakat, semua sepakat itu ya. Sholat kita menghadap kiblat sepakat, sholat kita nutup aurat sepakat, sholat kita dilakukan pada waktunya sepakat, semua sepakat. Tapi cara kita sholat, teknis gerakan kita sholat bisa jadi beda-beda. Nggak usah jauh-jauh, ngangkat tangan saja orang sudah beda. Coba perhatikan kanan kiri kalau ngangkat tangan. Allah, ada yang di kuping, ada yang di pundak, ada yang depan dada. Nggak ada masalah, teknis kok. Turunnya saja beda-beda. Ada yang turunnya itu normal begini, ada yang turunnya manuver dulu begini. Nggak ada masalah, itu teknis gerakan sholat, nggak ada masalah. Nanti ketika dia sedekap juga ada sedekap yang di bawah begini. Imam Hanafi itu kalau sedekap begini, ada yang sedekapnya di atas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau sedekap itu begini, ada yang di tengah. Imam Syafi'i itu begini, ada yang tengahnya agak minggir dikit ke kiri, kan begitu. Segini saja, ada kadang-kadang ekstrim sampai begini sholat. Ya kan? Tapi itu kan teknis, silakan orang mau beda. Yang paling nyaman yang mana? Patokannya kan gitu. Orang mau sujud misalnya, orang kalau dia mau sujud, itu sujudnya, mohon maaf Bapak, kalau sujud tangan dulu atau dengkul dulu? Bebas Pak, asal jangan kepala dulu, itu saja. Nyungsep kalau kepalanya dulu kan gitu. Bapak mau dengkulnya dulu, mau tangannya dulu, silakan. Ada hadis yang dengkul dulu, ada hadis yang tangan dulu, ada, silakan. Ada masalah. Bapak tahiyat akhir ketika asyhadu an la ilaha illallah, kata Nabi usahakan isyarat pakai apa? Pakai telunjuk. Kata Nabi gerakan telunjuknya, ada yang menggerakkannya sekali, ada yang menggerakkannya berkali-kali. Silakan teknis kalau itu. Asyhadu an la ilaha illallah, turun lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, tetap tegak sampai assalamualaikum. Salam asyhadu an la ilaha illallah, ada yang muter aja, silakan. Ada orang kadang-kadang nanya, saya kesel banget dia pakai muter-muter Ustaz gitu. Kenapa dilihatin? Kata saya, ya udah, nggak usah dilihatin dong, kan sederhana sebetulnya kan, nggak usah. Jadi kita itu sebetulnya sederhana. Maka tadi saya bilang kan, mana patokannya kita berbeda pada hal-hal yang sifatnya paten atau pada hal-hal yang sifatnya teknis. Patokan perubahan juga nanti sama, kita berubah pada hal yang sifatnya paten
atau berubah pada sifatnya teknis. Perubahan zaman mau nggak mau harus diterima. Kalau nggak diterima kegiles Pak, kegiles. Zaman Nabi, sholatnya Nabi pakai sendal masuk ke dalam, pakai sendal. Ya. Ada belasan hadis yang menyebutkan Nabi sholat pakai sendal. Harus dipahami karena di waktu itu masjidnya Nabi memang tidak berlantai, lantainya tanah, nggak pakai karpet, nggak pakai. Maka kemudian apa? Dan nggak ada atapnya juga. Makanya kalau hujan itu kemudian Jumatan libur, hujan. Karena becek semuanya. Makanya kalau hujan itu nanti sholatnya bisa dijamak kalau hujan. Tapi kan hujan di Madinah setahun paling 4 kali kan begitu kan? Setahun paling 4 kali. Bapak berani-berani masuk masjid pakai sepatu, kalau nggak digebukin orang kampung kan? Nggak bisa Bapak ngomong hadisnya ada. Loh, hadisnya memang ada, tapi aktualisasi hadis itu harus dipahami. Ketika itu masjidnya Nabi memang belum ada lantainya, kan begitu kita memahaminya. Maka perubahan, saya contohin sebagian tempat masih ada yang belum siap menerima perubahan, masih ada. Ada sebagian kampung yang memang nggak mau pakai mikrofon, nggak mau pakai mikrofon. Alasannya kenapa pakai mikrofon? Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Ya, jam 1. 5 menit lagi ya. Oke, saya padetin berarti ya materinya. Ada beberapa kampung yang sampai sekarang belum mau pakai mikrofon. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu sikap dan pilihan pribadi, nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau kemudian mereka menyalahkan orang yang pakai mikrofon, itu yang masalah. Kalau pilihan dia nggak pakai mikrofon, silakan, nggak ada masalah. Tapi kemudian nganggap bahwa mikrofon itu nggak boleh. Alasannya apa? Zaman Nabi nggak ada mikrofon, alasannya. Itu yang ngomong lucunya, baca Qur'annya pakai kacamata. Saya bilang sama dia, zaman Nabi juga nggak ada kacamata, kata saya. Gitu kan sederhana. Jadi kalau mikrofon alat pengeras suara, kalau kacamata itu alat pembesar pandangan penglihatan, kan begitu sederhana. Ya, ada sebagian masjid yang kalau Jumatan masih diulang zuhur karena nganggap bisa jadi Jumatan kami nggak sah. Bapak kalau ke daerah mana Kabupaten Tangerang, sebagian Kabupaten Bogor, itu Jumatan masih diulang zuhur Pak. Pilihan pribadi silahkan, nggak ada masalah. Karena alasannya dulu masjid di sini cuma 1, sekarang masjid sekampung banyak. Nah itu kan namanya perubahan. Ya dulu juga orangnya sedikit, sekarang orangnya banyak. Atau kan begitu, ya kan? Mereka misalnya pengen mengulangi lagi sholat zuhur atas dasar pertimbangan khawatir Jumatannya tidak sah, silakan. Tapi mereka wajibkan pada orang ini yang tidak tepat. Karena orang bisa jadi punya pandangan yang beda, bisa jadi. Berapa banyak ada masjid yang tidak mau dibangun, alasannya kesian. Kalau nanti dibangun, wakafnya orang berarti hilang, pahalanya hilang. Saya bilang, emang situ bagian akuntan pahala? Kan bukan. Misalnya nih, ini masjid, wakaf, kan ada yang nyumbang kipas angin, ada yang nyumbang semen, apa segala macam, kemudian pengen di tingkat masjidnya kan dihancurin dulu, gitu kan. Alasan mereka, kalau begitu yang sudah sedekah hilang pahalanya, lo kan bukan kita yang nyatet. Kalau alasannya itu, pahala sodakohnya Nabi sudah hilang berkali-kali, karena Masjid Nabawi kan dibangun, kan. Pahalanya Nabi Ibrahim ya sudah hilang berkali-kali karena Masjidil Haram juga dibangun. Patokannya kan di situ. Ada sebagian orang yang kemudian milih Jumatannya gaya dulu. Jumatan gaya dulu tuh bagaimana? Jumatan gaya dulu tuh yang bahasa Arab doang. Demen saya Pak kalau Jumatan begitu. Jumatan itu 10 menit khutbah berikut sholat selesai. Udah enak. Yang kesian tuh yang lagi ngantuk tuh belum puas tidur ujung-ujung udah bangun. Enak, kita baru ngantuk dikit itu ujung-ujung udah qomat, ujung-ujung sholat. Di masjid-masjid kayak gitu khutbah yang lama-lama nggak boleh Pak, nggak boleh. Saya masih punya tugas di masjid yang kayak begitu. Saya nggak boleh, syarat dan hukumnya saja, nggak boleh lama-lama, nggak boleh ngomongin dunia di masjid, nggak boleh bla 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 bla. Nah situ bacain amal sedekah apa bukan ngomongin dunia, kata saya. Tapi nggak apa-apa, itu kebijakan DKM-nya saya ikut. Saya khutbah cuma pakai bahasa Arab doang, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah kalau kemudian mereka nyalahkan orang yang kemudian apa? Yang kemudian khutbahnya dipanjangin.
Orang harus paham, tidak semua orang dapat ilmu keagamaan di majelis taklim. Mereka bisa dapat di khutbah Jumat dan di kajian. Patokannya ada sebagian kampung yang masih tidak merestui adanya Jumatan masjid dalam pabrik. Alasannya karena nggak ada penduduknya di pabrik. Ya memang tidak ada, adanya pegawai kalau di pabrik. Berapa kalau di pabrik ada penduduknya, kan gitu kan. Alasannya nggak sah Jumatan. Kita hargai pandangan mereka, itu pandang nggak ada masalah. Tapi juga jangan kemudian menganggap dia milih saya mau Jumatan di luar saja, silakan. Tapi kalau kemudian menganggap nggak boleh, haram hukumnya, nah ini kan. Ini bagaimana kemudian kita mandang perubahan. Perubahan itu sunnatullah. Perubahan itu ketentuan dari Allah. Perubahan itu niscaya adanya. Bagaimana kita nyikapi perubahan? Cukup dua hal. Kalau perubahan itu bukan pada syariat yang baku, silakan berubah asal masih dalam tatanan syariat sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang sifatnya syariat, nggak bisa Pak, nggak bisa gara-gara terus saya capek nih, kita puasanya separuh jalan aja ya, ini nggak bisa. Orang kok Indonesia antri haji lama bener, sampai orang antri haji ada yang 40 tahun, 60 tahun, udah hajinya setiap bulan aja lah, nggak usah nunggu bulan Dzulhijjah. Nah ini nggak bisa, karena perubahan yang model kayak gitu nabraknya syariat. Jadi patokannya dua hal, syariatkah yang ditabrak atau bukan? Kalau bukan syariat, kita masih bisa hidup dan mengikuti perubahan itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu